Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Putra Darmansyah dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pengaruh adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja dengan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya bersama Bustan, Jihan, dan Faizah dari tim 9. Di presentasi ini kita akan membahas tentang beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian, tinjauan literatur, hipotesa dan variabel yang digunakan, data yang digunakan dan bagaimana cara mendapatkan data tersebut, serta metode yang digunakan dan analisa yang Anda ketahui. Pertama ada latar belakang dan tujuan penelitian. Hal ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Iqbal Putra Darmansyah. Pengaruh dan adopsi teknologi inovasi e-banking terhadap kinerja pada bank umum di Indonesia dengan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kita kenal sebagai MEA. Di sektor perbankan pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator memandang bahwa industri perbankan nasional masih memiliki banyak pekerjaan rumah agar mampu bersaing dengan perbankan lain dari kawasan Asia Tenggara. Kompas.com 2016. Dilihat dari aspek efisiensi, perbankan di Indonesia menduduki peringkat efisiensi kedua terendah dibanding dengan 4 negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura, yaitu dengan nilai rasio tertinggi kedua setelah Filipina. Kinerja pada bank, khususnya efisiensi, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya saing bank. Di sisi lain, dalam era digital, bank dihadapkan pada inovasi teknologi dalam layanan perbankan yang terus berkembang. Berkembangnya internet, adanya perubahan perilaku nasabah, dan evolusi inovasi teknologi dalam layanan bank yang cepat, serta keberhasilan vintage startup yang mampu memanfaatkan berbagai inovasi teknologi, memunculkan persaingan yang lebih kompetitif pada industri jasa keuangan. Kondisi tersebut menuntut manajemen bank untuk dapat merumuskan dan menerapkan strategi bisnis yang tepat yang memungkinkan nasabah tidak beralih. Penelitian ini memiliki sejumlah kontribusi baik dalam hal metodologi maupun konseptual. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris dari peran efektivitas pengendalian intern dalam memodernisasi pengaruh adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja bank. Kedua, dari hasil penelitian memberikan pengukuran baru terkait ukuran adopsi inovasi teknologi e-banking dengan menggunakan jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking. Dengan hanya menguji secara parsial jenis adopsi e-banking dan hanya menggunakan variabel dummy untuk ada tidaknya adopsi teknologi pada bank, maka tidak dapat diketahui pengaruh jumlah adopsi e-banking pada bank terhadap efisiensi dan profitabilitas bank. Sebab semakin tinggi jumlah adopsi, semakin besar pula investasi dalam TI dan semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh bank. Namun, di sisi lain, akan semakin banyak variasi pelayanan yang dapat ditawarkan oleh bank tanpa harus menambah tenaga kerja dan membangun cabang baru. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari adopsi teknologi inovasi e-banking terhadap kinerja pada bank umum di Indonesia dengan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Selanjutnya ada tinjauan literatur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bustan. Saya Bustan dari Indonesia Pertama ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tinjauan literatur. Yang pertama ada adopsi inovasi teknologi.
Saat ini adopsi inovasi teknologi secara universal dianggap sebagai alat penting dalam meningkatkan pelayanan dalam lingkup pemerintahan. Biasanya diterima hari ini bahwa inovasi teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pemerintah. Efek ini hanya akan terwujud sepenuhnya jika dan kapan inovasi teknologi tersebar luas dan digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penentu adopsi inovasi teknologi dan model teoritis yang telah muncul dalam menanggapi adopsi inovasi teknologi. Rogers 1995. Tingkat adopsi adalah kecepatan relatif di mana inovasi diadopsi oleh anggota sistem sosial, umumnya diukur sebagai jumlah individu yang mengadopsi ide baru dalam periode tertentu seperti setiap tahun. Jadi tingkat adopsi adalah indikator numerik dari keceraman kurva adopsi untuk suatu inovasi. Atribut yang disarankan dari suatu inovasi adalah salah satu penjelasan penting tentang tingkat adopsi suatu inovasi. Dari 49 hingga 87% dari varian dalam tingkat adopsi dijelaskan oleh 5 atribut: keuntungan relatif, kompatibilitas, komplektivitas, reliabilitas, dan observability. Selain 5 atribut yang disarankan oleh dari suatu inovasi, variabel lain seperti 1. Jenis keputusan inovasi, 2. Sifat saluran komunikasi yang menyebarkan inovasi pada berbagai tahap dalam proses pengembalian keputusan inovasi. Yang ketiga, sifat sistem sosial di mana inovasi menyebar. Dan 4. Sejauh mana upaya promosi agen perubahan dalam membiasakan inovasi mempengaruhi tingkat adopsi inovasi. Yang kedua ada electronic banking. E-banking sebagai sebuah portal internet yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan berbagai layanan perbankan dari pembayaran tagihan hingga melakukan investasi. Yang ketiga ada pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan dengan sejumlah tujuan. Yang pertama, menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank. Yang kedua, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Keempat, mengurangi dampak keuangan atau kerugian penyimpangan termasuk kecurangan, fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Serta 5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat ada kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukan promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan, akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari. Hipotesa dan variabel yang digunakan. Hipotesa 1A, jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan atau ROA. Hipotesa 1B, jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking berpengaruh positif terhadap kinerja operasional BOPO. Variabel yang digunakan pada kedua hipotesa tersebut yaitu variabel independen, yaitu jumlah adopsinya sebagai variabel independen, dan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan ROA dan kinerja operasional BOPO. Jumlah adopsi sebagai variabel independen atau variabel bebas karena variabel tersebut mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen baik secara positif ataupun negatif. Sedangkan kinerja keuangan ROA atau kinerja operasional BOPO sebagai variabel dependen karena variabel tersebut menjadi fokus perhatian utama peneliti. Biasa 1. Ini peneliti meneliti tentang apakah jumlah adopsi berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kinerja keuangan ROA ataupun kinerja operasional BOPO. Hipotesis 2 bagian A, pengendalian intern memperlemah pengaruh negatif jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja keuangan atau ROA. Hipotesa 2B, pengendalian intern memperlemah pengaruh positif jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja operasional BOPO. Variabel yang digunakan yaitu
variabel yang digunakan pada hipotesa 2 yaitu variabel independennya yaitu e-banking sebagai variabel independen dan efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi itu adalah variabel mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat atau variabel bebas, yaitu kehadiran variabel ketiga mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Adanya variabel moderator ini dapat membedakan arah peranan atau hubungan antara jumlah adopsi dengan e-banking tersebut. Karena hubungan antara jumlah adopsi dan e-banking menjadi berbeda ketika ditinjau dari efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderator. Ketika efektivitas pengendalian intern sebagai variabel moderator tinggi, hubungan jumlah adopsi dan e-banking adalah positif. Namun ketika efektivitas pengendalian intern adalah rendah, maka hubungan antara jumlah adopsi dan e-banking adalah negatif. Data yang digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari bank yang beroperasi di Indonesia dan juga menggunakan data bank umum untuk melihat pengaruh adopsi e-banking. Cara mendapatkan data tersebut ialah bersumber dari Bank Indonesia di mana terdapat 120 bank umum dan 1.633 BPR. Namun setelah dilakukan analisis, penelitian ini tidak memasukkan bank BPR karena memiliki beberapa pembatas pemberian jasa berbeda dengan bank umum. Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada bank umum yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2010 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan kriteria sampel yang dikehendaki. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah bank umum, terkecuali bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2010 dan tetap terdaftar hingga tahun 2016. Analisis. Penelitian ini memiliki sejumlah kontribusi baik dalam hal metodologi maupun konseptual. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas pengendalian intern dan modernisasi pengaruh adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja bank. Kedua, dari hasil penelitian ini memberikan pengukuran baru terkait ukuran adopsi inovasi teknologi e-banking. Dengan menggunakan jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking, beberapa penelitian ini terdahulu yang menguji pengaruh adopsi e-banking pada bank menguji secara parsial jenis adopsi TI, ATM, credit card, internet banking, mobile banking, POS atau EDC terhadap kinerja. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel bank yang terdaftar di Bank Indonesia dan belum memasukkan data bank syariah. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan daftar tersebut sehingga dapat lebih digeneralisasi. Di samping itu, penelitian juga dapat menggunakan sampel bank lintas negara. Kedua, penelitian ini mengembangkan pengukuran penggunaan dari adopsi inovasi teknologi e-banking yang diproyeksikan dengan jumlah adopsi inovasi teknologi e-banking. Penelitian berikutnya dapat menggunakan ukuran lainnya, misalnya indeks adopsi teknologi e-banking, kemanfaatan atau penggunaan adopsi inovasi teknologi e-banking, ataupun menggunakan data primer berupa kuesioner terkait penggunaan adopsi inovasi teknologi e-banking pada bank. Sekian dari kelompok 9. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.